Pernahkah kamu berpikir, sampah apa yang paling berbahaya bagi lingkungan? Banyak dari kita langsung membayangkan tumpukan besar limbah industri atau plastik di setiap tempat pembuangan sampah atau TPS. Namun, tahukah kamu bahwa ada satu jenis sampah kecil yang sering diremehkan, namun dampaknya luar biasa besar? Ya, puntung rokok. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Maka tidak heran kita akan mudah menemukan sampah puntung rokok dimanapun dengan segala efek negatifnya bagi lingkungan kita. Puntung rokok ini loh, ini mungkin kalau kondisi sekarang ini tanahnya masih basah, masih banyak tanaman yang hijau, ini tidak jadi masalah untuk kebakarannya. Tapi kalau pas ini kalau di dalam hutan kemudian banyak alang-alang yang kering, daun-daun kering, kemudian ada angin, ini bisa menjadi masalah. Pernah ada kejadian meskipun tidak ada catatan forensiknya di Sumatera Utara, lahan hutan itu terbakar kurang lebih 100 hektar. Dan itu diduga penyebabnya ada pengendara mobil yang lewat, kemudian membuang puntung rokok menuju ke jalan. Di situ banyak alang-alang kering dan kebetulan anginnya itu besar. Meski di tengah kepedulian yang memudar, masih ada mereka yang menolak untuk diam. Mereka adalah yang peduli akan kelangsungan hidup mereka sendiri, keluarganya, dan lingkungannya. Ini apa mas? Ini puntung rokok mas. Oh, lah saman buang apa? Orang ini digawe pestisida. Oh, Ini ki sono sing gelem. oh, Biasanya tak pernah ono. Makanya tak pisahno karo sing sampah. Yang dikhawatirkan adalah merusak lingkungan di sekitar. Memang pada tahap kecil memang tidak mengganggu, tapi pada akumulasi tertentu sampah-sampah dari tembakau atau dari puntung rokok ini bisa mencemari lingkungan. Apalagi ketika terlimpas atau masuk ke dalam aliran sungai, itu bisa mencemari sungai. Zatnya menjadi polutan bagi ekosistem sungai itu sendiri. Sehingga harapan kami jika ada punya puntung rokok di rumah, sebaiknya bisa dikumpulkan saja, tidak dibuang begitu saja. Sebaiknya juga tidak dibakar, tapi juga diproses, difermentasi saja, ditaruh di bak, kemudian dikasih air, kemudian ditutup semalam. Itu bisa digunakan untuk penyemprotan tanaman. Saran kami digunakan untuk penyemprot tanaman hias di rumah, tanaman bunga, tanaman pohon, tanaman keras dan lain sebagainya. Artinya bukan tanaman yang untuk dimakan begitu, karena memang zat nikotinnya itu saya pikir akan berpengaruh nanti pada tanaman itu sendiri gitu. Jadi prosesnya kalau untuk menggunakan pestisida nabati, pesnap tadi, air campuran tembakau itu kita diamkan selama 1 malam. Kemudian kalau untuk organik, untuk nutrisi organik itu kita membutuhkan waktu sekitar 21 hari. Pada 21 hari itu botol yang kita simpan itu sudah aman, tidak keluar gas lagi. Nah, proses penyemprotannya sebaiknya untuk nutrisi organik yang sudah kita campur tadi sebaiknya pada pagi hari. Nah, sedangkan untuk pestisida nabati sebaiknya kita gunakan pada sore hari. Kenapa kok kemudian harus pagi hari? Adalah saat di mana mulut daun terbuka, stomata daun itu terbuka sehingga memungkinkan mulut daun untuk menerima nutrisi, baik itu melalui nutrisi oksigen ataupun nutrisi organik yang kita semprotkan tadi. Sedangkan pada sore hari sebaiknya untuk penyemprotan pestisida itu digunakan ketika mulut daunnya tertutup, sehingga tidak terserap oleh tanaman, hanya berada di kulit atau di kambium tanaman tadi begitu. Kerusakan besar selalu dimulai dari yang diabaikan. Tapi perubahan juga bisa lahir dari hal kecil, asal kita mau memulainya hari ini. Bumi tidak butuh pahlawan. Ia hanya butuh manusia yang berhenti merusaknya dan mulai peduli pada hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele.